Rapture bulan September tahun ini, tahun 2025. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini judulnya cukup kontroversial. Rapture bulan September tahun ini, tahun 2025. Ada rekan-rekan saya yang menasihati saya, Pak, hati-hati Pak menyampaikan materi ini Pak. Nanti Bapak bisa dituduh mengajarkan ajaran yang aneh-aneh. Tapi saya yakin yang saya ajarkan hari ini sesuai dengan Alkitab. Tidak menyimpang dari Alkitab. Dan yang lebih penting lagi, apa yang saya ketahui, saya bagikan sama saudara. Saudara bisa mempertimbangkan sendiri, apakah yang saya ajarkan itu menyimpang dari Alkitab atau sesuai dengan Alkitab, tidak menyimpang. Karena saya cinta sama saudara, saya tidak mau apa yang saya ketahui tidak saya sampaikan, tiba-tiba terjadi, dan saudara tertinggal. Saya nggak mau saudara. Ya, saya rindu melihat semua kita ikut rapture ketika Yesus datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja memulai firman Tuhan. Saat ini segala sesuatu sedang digoncangkan. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di depan mata kita, secara kasat mata, bagaimana segala sesuatu di bumi dan di langit sedang bergoncang. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26, 27, di situ dituliskan, waktu itu suaranya dengan N besar, ini suaranya Tuhan, menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Tuhan berjanji bahwa suatu ketika, dan saya percaya saat ini, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Bukan hanya bumi, tapi langit juga. Saudara memasuki tahun 2025, kita lihat goncangan itu semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Peperangan antara Rusia dengan Ukraina belum selesai. Terjadi peperangan antara Israel dengan musuh-musuhnya, terutama Iran. Belum selesai India, Pakistan berperang. Belum selesai Kamboja dengan Thailand berperang. Terus-menerus begitu mudah terjadi peperangan, saudara. Saat ini juga krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Australia, hampir seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, saudara. Bencana demi bencana terjadi dengan luar biasa. Baru-baru ini terjadi gempa bumi, salah satu gempa bumi terhebat di dunia. Dengan 8,8 skala Richter di Rusia. Bahkan gelombang tsunami-nya sampai ke Indonesia, ribuan kilometer jauhnya, saudara. Di suatu tempat suhu udara menjadi sangat panas, 40 sampai 50 derajat Celcius. Itu luar biasa panas, saudara. Kalau kita di sini hanya sekitar 32-34 derajat Celcius.
itu sampai sandal atau sepatu, itu solnya lengket saudara dengan aspal, karena begitu panas meleleh. Sementara itu di tempat lain terjadi banjir bandang, sehingga puluhan orang mati tenggelam. Saudara, saat ini semua yang bisa digoncang, sedang digoncangkan. Mengapa demikian? Ayat 27 menuliskan, ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya Tuhan mengizinkan semua digoncang, supaya ada satu yang tidak tergoncangkan akan terlihat. Sehingga orang lari ke sana untuk diselamatkan. Saudara, apa yang dapat digoncangkan? Semua bisa digoncangkan kecuali satu yang tidak bisa digoncangkan. Apa itu? Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan atau kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 28a menuliskan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengan jelas Alkitab mengatakan, saudara dan saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan, saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita, kita menjadikan Dia Tuhan, Raja, Juru Selamat kita. Maka kita masuk dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dan orang yang tinggal di dalamnya tidak tergoncangkan sekalipun dunia bergoncang. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ibrani 12 ayat 28-29 menuliskan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nomor satu apa saudara? Mengucap syukur. Saudara, di tengah-tengah kegoncangan dunia ini, kita boleh berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan mengizinkan kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan bukan hanya itu, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maaf saudara, saya lihat ada banyak orang Kristen, ya, mereka merasa sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, tapi hidupnya ngawur. Apa saudara? Ngawur, hidup semaunya. Saudara, mereka tidak takut berbuat dosa. Ayat ini berkata, dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kita harus bersyukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, banyak orang mempermainkan Allah ya. Mereka berkata, Alkitab berkata Allah adalah kasih. God is love. Itu 1000% benar. Allah adalah kasih. Dia mati di salib karena kasih. Tapi ketika kita mempermainkan kasih Allah, suatu ketika kasih Allah akan berubah menjadi murka Allah. God is love akan berubah menjadi God is consuming fire. Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau itu terjadi, celakalah kita. Jadi saudara, jangan main-main dengan Allah. Ya. Allah sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Tapi kalau kita terus mempermainkan kasih Allah dengan hidup semau kita, tidak mau bertobat, suatu ketika kasih Allah akan berubah jadi murka Allah. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita. Jadi yang pertama-tama kita harus mengerti saudara, makin lama dunia akan makin hebat bergoncang. Ya, tidak akan berhenti, tapi makin hebat bergoncang. Yang harus kita lakukan, pastikan saudara dan saya sudah ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan di dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kita selalu mengucap syukur pada Allah dan beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan gentar, dengan hormat dan takut, karena Allah kita api yang menghanguskan. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Sekarang kita masuk bagian kedua. Kita disuruh merayakan Hari Raya Pondok Daun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kita mulai membangun Taman Doa Rumah Pengorbanan. Nah, bangunan pertama di TDRP yang kita bangun adalah Bait Salomo. Karena itu Bait Salomo selesai duluan, sementara yang lain-lain belum selesai, Bait Salomo selesai duluan. Tiba-tiba Tuhan taruh kuat di hati saya. Habiskan Bait Allah Salomo di Hari Raya Pondok Daun. Saudara, waktu itu Hari Raya Pondok Daun 28 September
2015. Tuhan taruh, tahbiskan Bait Allah Salomo. Jadi waktu itu saudara yang tahu kita bawa perabot Bait Allah di sini, ya seperti peti perjanjian, pelita emas dan lain-lain, kita arak-arak ke Bait Allah Salomo. Saudara, di luar dugaan saya, ketika saya baca belakangan, ternyata Bait Allah Salomo yang asli di Yerusalem, yang didirikan oleh Raja Salomo, itu ditahbiskan tepat pada hari raya Pondok Daun pada zaman itu. Dan Bait Allah Salomo dibangunnya 7 tahun. Bait Allah Salomo di sini juga 7 tahun, saudara. Dari sejak Tuhan bilang sama saya, bangun Bait Allah di Depok sampai ditahbiskan tepat 7 tahun. Ini semuanya tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan kita yang menyuruh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sejak 10 tahun itu, saudara, 10 tahun yang lalu, maka selanjutnya setiap tahun kita selalu merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ya, Hari Raya Pondok Daun itu terdiri dari 3 hari raya. Dulu saya sudah pernah terangkan. Hari Raya Peniupan Sangkakala, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun. 3 hari raya. Itu termasuk golongan Hari Raya Pondok Daun. Ya, di situ sudah bisa lihat gambar-gambarnya. Setiap tahun kita rayakan, ya, Hari Raya Pondok Daun. Saudara, sampai tahun lalu pun masih kita rayakan. Saudara, terus terang, mula-mula saya tidak mengerti, saudara. Mengapa sih kok kita disuruh merayakan Hari Raya Pondok Daun? Gereja-gereja yang lain jarang sekali yang merayakan. Tapi kok kita disuruh merayakan? Ya seolah-olah ke Yahudi-Yahudian gitu. Ya, apa maksudnya? Saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya taat. Saya hanya mau taat saja. Lalu Tuhan mulai membukakan rahasianya. Satu demi satu. Saudara, ada 7 hari raya tahunan yang harus dirayakan setiap tahun oleh bangsa Israel. Itu bisa saudara dapatkan di dalam kitab Imamat. Ya, Imamat pasal 23. Ada 7 hari raya tahunan yang harus dirayakan oleh bangsa Israel setiap tahunnya. Apa saja ke 7 hari raya itu? Yang pertama, Paskah. Nah, perlu saya kasih tahu, Paskah Yahudi ini beda dengan Paskahnya Kristen. Ya, Paskah Yahudi itu oleh orang Kristen dirayakan sebagai hari raya Jumat Agung. Pada waktu Tuhan Yesus, kita memperingati Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Itu tepat pada hari raya Paskah Yahudi. Ya. Kemudian esok harinya, bukan esok hari kalau di Israel, itu jam itu mulai jam 6 sore, saudara. Ya, bukan seperti kita jam 12 malam, ganti hari. Ya, di Israel jam 6 sore, itu tiba hari raya roti tidak beragi. Tepat pada hari raya roti tidak beragi, Yesus satu-satunya manusia yang pernah hidup di kolong langit ini, yang tidak pernah berdosa sama sekali, dikuburkan di kuburan batu milik Yusuf Arimatea pada hari raya roti tidak beragi. Esoknya tiba hari raya buah sulung yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai hari Paskah, hari Minggu Paskah. Itu sebenarnya orang Yahudi merayakan itu hari raya buah sulung. Tepat pada hari raya buah sulung, Yesus buah sulungnya Allah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Hari raya buah sulung. Saudara, 50 hari setelah hari raya buah sulung, setelah Yesus bangkit kemudian naik ke surga, 50 hari, tiba hari raya Pentakosta. Tepat pada hari raya Pentakosta, tepat, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan. Dan sejak hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan lahir di atas muka bumi. Tepat pada hari raya Pentakosta. Saudara, hari raya kelima adalah hari raya peniupan sangkakala. Ada yang bilang hari raya trompet, ada yang bilang Rosh Hashanah, ada yang bilang Yom Teruah. Oke, itu nama-nama lain. Saya percaya tepat pada hari raya peniupan sangkakala, Tuhan Yesus akan turun di awan-awan permai. Lalu gereja Tuhan akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa, masuk ke dalam surga.
Nanti akan saya terangkan lebih jelas lagi. Kita langsung aja masuk ke hari raya ke-6. Hari raya pendamaian. Atau bahasa lainnya Yom Kippur. Saudara, di hari raya pendamaian, 1 tahun sekali, hanya di hari raya pendamaian, imam besar Israel, bukan imam Israel, imam besar Israel, diizinkan Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah. Menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus, pertama-tama dengan membawa darah lembu muda untuk pengampunan dosanya. Kemudian dia masuk kedua kalinya ke ruang Maha Kudus menghadap Tuhan dengan membawa darah kambing jantan untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Saya percaya nanti tepat di hari raya pendamaian, Yesus yang tadinya bersama orang kudus, Yesus yang tadi di awan-awan lalu orang kudusnya rapture masuk surga, itu kan kembali ke bumi. Kalau di hari raya sangkakala, peniupan trompet, itu Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi, hanya di awan-awan. Tapi nanti tepat pada hari raya pendamaian, Yesus akan turun menginjakkan kaki di Bukit Zaitun di Yerusalem, menghancurkan antikris dan anak buahnya, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nanti akan saya terangkan lebih jelas lagi. Dan yang terakhir, hari raya ke-7, hari raya Pondok Daun. Nanti langit dan bumi ini yang kita injak ini akan lenyap. Dan Tuhan menciptakan langit dan bumi baru. Lalu kota Yerusalem baru akan turun dari surga ke atas bumi yang baru. Sejak itu Allah akan tinggal bersama umatnya. Itu akan dirayakan di hari raya Pondok Daun. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Apakah benar bahwa Yesus akan datang tepat di hari raya peniupan sangkakala? Kita akan periksa. Saudara, 7 hari raya Israel yang harus dirayakan setiap tahun, itu Allah sendiri yang memerintah. Saya ulangi, perintah Allah sendiri, bukan perintahnya Musa, bukan perintahnya nabi-nabi yang lain, perintah Allah sendiri. Ini ayatnya, Imamat 23 ayat 2. Allah berfirman pada Musa, Musa, bicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Tuhan yang menetapkan, saudara, bukan Musa atau manusia. Yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan. Jadi sampai 2 kali Tuhan nekankan, ini loh hari raya ini kutetapkan. Aku yang menyuruh merayakan. Jadi pasti ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya, saudara. Cuma sayang manusia, gereja Tuhan banyak yang tidak mengerti rahasia ini, saudara. Saudara, saya menemukan sekurang-kurangnya ada 5 alasan. Mengapa saya yakin Tuhan Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun. Bukan, di hari raya peniupan sangkakala. Kenapa? Apa alasannya? Ya, saya bukan ngarang-ngarang, saudara. Tapi ada alasan yang kuat. Pertama, seperti tadi saya terangkan, Yesus mati salib tepat pada hari raya Paskah, tepat. Yang kedua, Yesus dikubur sebagai roti tidak beragi, manusia yang tidak pernah ada ragi dosa, tepat pada hari raya roti tidak beragi. Ketiga, Yesus bangkit dari orang mati sebagai buah sulungnya Allah, tepat pada hari raya buah sulung yang kita rayakan sebagai hari Paskah, hari Minggu Paskah. Itu hari raya buah sulung sebetulnya. Yang keempat, Roh Kudus dicurahkan. 120 menit Yesus penuh Roh Kudus. Lalu Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dibaptis. Gereja lahir. Itu tepat. Sekali lagi tepat. Tepat. Tidak meleset 1 hari atau enggak. Tepat. Gereja dilahirkan di hari raya Pentakosta. Karena itu saya sangat yakin, 1000% yakin, bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Tepat, apa saudara? Tepat di hari raya peniupan sangkakala. Itu alasan pertama. Sekarang kita lihat alasan kedua. Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus disertai bunyi sangkakala. Ini ayatnya yang sudah sangat terkenal. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi jelas, ya. Maka Tuhan sendiri, Yesus, akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, orang yang sudah mati dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, juga diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama akan diangkat dengan yang tadi sudah mati dalam Kristus ke dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan Yesus juga turun ke bumi, di angkasa, di awan-awan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sudah ada dua alasan ya. Kedatangan Tuhan pasti disertai bunyi sangkakala. Dan itu terjadi di hari raya peniupan sangkakala. Alasan ketiga, kenapa Yesus akan datang tepat di hari raya peniupan sangkakala? Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan orang lain. Ketika muridnya bertanya tentang tanda kedatangan Tuhan, Yesus berfirman, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu lambang negara Israel. Pohon ara sudah ditebang 2000 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 70 Masehi, ini sejarah. Bangsa Israel yang waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi, berontak melawan orang Romawi. Sehingga Kaisar Romawi mengirim tentaranya ke Yerusalem. Menghancurkan kota Yerusalem. Menghancurkan bait Allah kedua yang dibangun oleh Herodes. Membunuh banyak sekali orang Israel. Dan sisanya terpencar ke seluruh dunia. Negara Israel lenyap dari muka bumi. Sejak tahun 70 Masehi, 2000 tahun yang lalu. Tetapi secara ajaib, negara Israel berdiri kembali di tanah Palestina. Tahun 1948. Dan perhatikan apa kata Yesus. Tarilah perjanjian dari perumpamaan pohon ara. Bila rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas. Artinya pohon ara yang sudah ditebang itu mulai bertunas kembali, mulai tumbuh kembali. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu, kedatanganku sudah diambang pintu. Perhatikan ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, angkatan yang melihat Israel, pohon ara itu berdiri kembali, bertunas kembali, tidak akan berlalu, tidak akan mati semua. Sebelum semuanya ini terjadi, sebelum Yesus datang. Pertanyaannya, satu angkatan itu berapa tahun? Di dalam Mazmur pasal 90 dituliskan, doa Musa. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dari ayat itu, Mazmur 90, kita bisa menarik kesimpulan bahwa satu angkatan itu antara 70 sampai 80 tahun. Satu angkatan. Saudara, angkatan yang lahir waktu Israel berdiri tahun 1948, saat ini tahun 2025 sudah berusia 77 tahun. Dan Yesus berkata, angkatan ini tidak akan berlalu, tidak akan mati semua, angkatan ini tidak akan lewat dari 80 sebelum Yesus datang. Halo? Artinya apa? Sudah sangat dekat sekali. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa saya percaya Yesus akan datang di area Pondok Daun. Semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, hampir semua sudah digenapi. Termasuk penyesatan, ajaran sesat, Kristus palsu, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, deru perang, kabar perang, penyakit sampar, kelaparan, gempa bumi, macam-macam semua sudah terjadi. Bahkan tanda terakhir, Matius 24 ayat 14 sedang terjadi. Yesus berfirman, dan Injil kerajaan akan diberitakan seluruh muka bumi menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Injil diberitakan ke seluruh muka bumi, itu tanda terakhir. Sesudah itu Yesus datang. Saudara, dengan adanya internet sekarang, saya percaya ini sudah digenapi. Saat ini internet sudah menjangkau seluruh dunia. Perkara orang tidak mau mendengar berita Injil, itu bukan urusannya Tuhan. Tapi kalau mereka mau tinggal klik
Berita Injil yang manapun ada di YouTube, saudara, di internet. Ya, Tuhan tidak mengatakan semua orang menjadi Kristen, tidak, saudara. Semua orang punya kesempatan dengar berita Injil, dan sekarang itu sudah terjadi. Artinya tanda terakhir sudah digenapi. Amin. Dan yang saya paling kaget, baru beberapa minggu yang lalu, saya menemukan alasan kelima. Kenapa saya percaya Yesus akan datang di hari-hari pondok peniupan sangkakala. Saya lihat di ChatGPT, ya di sini jago-jago internet, nanti cek sendiri. Ya, ini saya jelaskan, saya ringkas saja, nanti sudah cek sendiri di rumah. Penjelasan ChatGPT berkata begini, hari raya Israel yang disebut tidak diketahui hari dan jamnya, itu adalah hari raya peniupan sangkakala atau hari raya trompet. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Yom Teruah, atau juga kita kenal sebagai Rosh Hashanah. Saya ulangi, ChatGPT mengatakan bahwa hari raya, satu-satunya hari raya Israel yang disebut tidak diketahui hari dan jamnya, itu adalah hari raya peniupan sangkakala atau hari raya trompet atau Rosh Hashanah. Kenapa demikian? Apa alasannya? Mengapa disebut tidak diketahui hari dan jamnya? Dengar baik-baik, saudara. Ini saya pun kaget, baru nemu beberapa minggu lalu. Dari 7 hari raya Israel, Paskah sampai Pondok Daun, satu-satunya hari raya yang dimulai pada tanggal awal bulan, ya, 1 Tisri, itu hanya hari raya peniupan trompet atau hari raya peniupan sangkakala. Itu tanggal 1 Tisri. Ya. Nah, saudara, hari raya yang lain itu di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Bukan di awal bulan, hanya hari raya peniupan trompet yang di awal bulan. Nah, untuk menentukan apakah suatu hari itu benar hari raya trompet, itu perlu dilihat hilal. Ya, di Indonesia ini kita sudah lihat berkali-kali. Kalau saudara kita dari Muslim mau menentukan tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, itu perlu dilihat hilal. Jadi ketika matahari terbenam, ada beberapa tempat melihat, ya, apakah ada penampakan bulan sabit baru, tipis sekali, di ufuk sebelah barat. Dan itu kelihatannya sebentar lalu hilang lagi, saudara. Nah, kalau ada beberapa tempat mengatakan, ya kami melihat hilal, maka pemerintah Indonesia menetapkan, oke, tanggal 1 Syawal dirayakan hari raya Idul Fitri. Kalau tidak, besoknya yang dijadi hari raya Idul Fitri. Itu sebabnya kita berkali-kali kita tahu, ya, saudara kita dari Muhammadiyah itu menetapkan hanya pakai hitungan kalender bulan. Tapi kalau NU dan pemerintah selain kalender bulan harus ditentukan lihat hilal. Lihat apakah muncul bulan baru itu di ufuk sebelah barat. Kalau muncul, ya itu hari raya 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Karena itu hari raya itu jadi ada 2 hari. Ya, hari raya tadi ya peniupan trompet. Itu jadinya ditentukan 2 hari. Karena kalau hari pertama itu dicek tidak kelihatan hilal, apapun alasannya, ya mungkin juga kena awan atau macam-macam, mungkin tidak ada yang lihat hilal. Maka ditetapkan langsung besoknya itu hari raya peniupan trompet 1 Tisri. Itu sebabnya hari raya peniupan trompet itu selalu 2 hari. Ya kalau yang satu meleset pasti yang kedua. Do you understand? Satu-satunya hari raya dari 7 hari raya yang disebut tidak diketahui hari dan jamnya, itu hanya hari raya peniupan trompet. Nah, next. Yesus berfirman dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu, jam itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun Yesus sendiri tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan Yesus akan datang menyebut gerejanya. Saudara, hal ini diucapkan Yesus ketika Yesus masih belum mati di atas kayu salib. Belum bangkit. Belum naik ke surga.
Karena itu Yesus pada waktu itu tidak tahu akan hari dan jamnya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi saya yakin 1000% saat ini, Yesus pasti, apa saudara? Pasti sudah tahu kapan dia akan datang menjemput gerejanya. Yang setuju sama saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini perkataan dari ChatGPT sudah ya, bukan saya ya, perhatikan. Beberapa ahli teologi ya, teolog, meyakini bahwa pernyataan Yesus ini adalah sebuah idiom. Idiom itu istilah Yahudi yang merujuk pada hari raya trompet atau Yom Teruah. Karena memang hanya hari raya itu, hari raya trompet itu, yang tidak diketahui hari dan jamnya sampai dikonfirmasikan. Ada yang melihat sekurang-kurangnya 2 orang melihat hilal bulan sabit baru kelihatan di ujung sebelah barat, baru dinyatakan itu hari raya trompet. Kalau tidak, otomatis hari berikutnya. Hanya hari raya itu. Karena itu istilah, para ahli ini menduga istilah tidak diketahui hari dan jamnya itu merujuk pada hari raya trompet, hari raya sangkakala. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya tiba di bagian yang paling krusial. Ya tadi krusial, ini yang paling krusial. Bahwa Yesus akan datang. Di hari raya peniupan sangkakala, hari raya trompet. Tahun ini, tahun 2025. Yang tidak sampai 2 bulan lagi. Ini bukan saya yang ngomong. Ini saya lihat di YouTube, saudara. Itu linknya saya sertakan. Ya, I saw exactly the exact day nuclear war begins. Saya melihat hari yang pasti di mana perang nuklir akan dimulai. Dan hanya 3% orang Kristen itu yang akan ikut rapture. Ya, menurut ibu ini yang menyatakan hal ini, hanya 3% orang Kristen yang ikut rapture. Next. Ada seorang guru wanita di Amerika Serikat, namanya Sophie. Pada suatu malam dia pulang naik mobil, dia bertabrakan dengan sebuah truk. Dia meninggal dunia. Dinyatakan meninggal dunia selama 11 menit. Dan pada waktu itu, dia mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia meninggal itu. Dan Tuhan Yesus berkata, bahwa rapture, dengar baik-baik, akan terjadi antara tanggal 23 dan 24 September 2025. Tepat di hari raya peniupan sangkakala yang berlangsung berapa hari? 2 hari. Hari dan jam yang tepat tidak disebutkan seperti ayat Alkitab. Jadi Yesus sendiri tidak melanggar firman Tuhan. Ya, Yesus berkata pada ibu tadi, Ibu Sophie, ya guru tadi, bahwa rapture akan terjadi antara 23 September sampai 24 September tahun 2025 di hari raya peniupan trompet atau peniupan sangkakala tahun ini yang memang 2 hari. Tidak disebutkan harinya dan jamnya. Karena memang hari raya itu 2 hari, saudara. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan saya ngomong ya. Saudara nanti di rumah cek sendiri ya. Linknya tadi sudah cek sendiri. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana bila ternyata Tuhan Yesus tidak datang? Tanggal 23-24 September 2025. Ya, jadi ternyata ibu guru tadi hanya bohong. Tidak benar dia ketemu Yesus. Bagaimana kalau ternyata Yesus tidak datang tanggal 23, antara 23 sampai 24 September? Jawaban saya, ora opo-opo. Apa saudara? Enggak apa-apa. Karena nyatanya kita bisa meninggal dunia kapan saja. Sehingga kita harus selalu siap sedia. Loh saudara, banyak orang tidur, malamnya, paginya dibangunin sudah dingin, saudara. Sudah mati. Ada yang tadinya sehat-sehat, pulang kecelakaan, mati. Kita bisa meninggal kapan saja. Dan kalau kita mati dalam keadaan hidup dalam dosa, kita masuk neraka. Ya. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Karena itu tidak apa-apa, saudara. Kalau Yesus nggak datang tanggal itu, ya nggak apa-apa.
Toh kita harus siap sedia, karena kita bisa mati setiap saat. Yang mengerti katakan amin. Tapi, lah ini, bagaimana bila Tuhan Yesus benar-benar datang pada tanggal-tanggal yang disebut tadi. Jadi ibu tadi benar-benar ketemu Yesus, dan Yesus benar-benar ngomong begitu. Kalau Yesus datang pada tanggal 23, 24 September tahun ini, tidak sampai 2 bulan lagi, celakalah kita kalau kita tidak siap sedia. Dan yang paling mengerikan, Yesus juga ngomong ya kepada ibu tadi, setelah gereja Tuhan rapture, maka dunia akan masuk dalam masa tribulasi, masa kesukaran besar selama 7 tahun, yang dimulai setelah gereja Tuhan rapture. Bahkan di dalam, nanti sudah lihat sendiri kesaksian ibu tadi di dalam YouTube, Yesus mengatakan dia akan kembali ke dunia menghancurkan antikris dan anak buahnya. Itu tanggal 15 September 2032. Wah, ini lebih ekstrim lagi, saudara. Tadinya saya nggak berani ngomong, saudara. Tapi kemudian timbul pikiran saya, 7 tahun kan, dari 2025 September sampai September 2032, 7 tahun. Saudara, masa kesukaran besar 7 tahun. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan baru berapa hari yang lalu, 1-2 hari yang lalu. Kalau benar itu dikatakan 15 September 2032, pasti ada sesuatu yang hebat. Saya cek lagi di ChatGPT, saudara. Saya sudah menduga. Ternyata 15 September, nanti sudah cek juga. Tahun 2032, itu adalah hari raya pendamaian. Jadi setelah orang Israel meniup shofar hari raya trompet, orang Israel akan masuk di dalam pertobatan. Ya. Hari penghakiman Tuhan. Selama 10 hari mereka bertobat sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan segenap hati, bertobat sungguh-sungguh. Nah, ternyata saya sudah duga ini kalau dikatakan 15 September 2032 ini tidak mungkin main-main ini. Tuhan ini tidak mungkin guyon-guyonan main-main ya asal menentukan tanggal, nggak mungkin. Saya cek, ternyata dugaan saya benar. Tanggal 15 September 2032 yang dikatakan Tuhan Yesus pada Ibu Sofi, Ibu Guru tadi, itu ternyata tepat hari raya pendamaian 7 tahun yang akan datang setelah gereja rapture. Yesus akan datang bersama dengan para malaikat dan orang kudus yang tadi sudah rapture. Yesus akan menginjakkan kaki di Yerusalem, di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah 2. Yesus akan menghancurkan antikris di kota Yerusalem. Lalu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, ketika saya menemukan itu, saya nangis, saudara. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Bagaimana mungkin hari-hari raya yang sudah Kau tentukan ribuan tahun yang lalu, yang rasanya tidak masuk akal, rasanya cuma seremonial agama, ritual-ritual agama, ternyata punya arti yang begitu hebat. Semua hari raya itu, dari Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, hari raya trompet, hari raya pendamaian, sampai nanti hari raya Pondok Daun, semuanya punya arti yang luar biasa. Karena itu bicara tentang karya penebusan Kristus bagi saudara, bagi saya. Begitu dahsyatnya Tuhan itu. Saudara, sekali lagi saya tidak berani memastikan Yesus pasti datang sebentar lagi 23-24 September 2025. Saya tidak berani memastikan. Karena itu tadi pesan Tuhan kepada ibu tadi. Tapi saya sangat percaya ya, bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat, sudah dia mengetuk pintu. Dan kalau benar Tuhan beri saya, bukakan mata rohani saya, ternyata 7 hari raya yang Tuhan tentukan itu begitu dahsyat, jauh melampaui pikiran kita. Kok bisa begitu? Ternyata memang begitu Tuhan buatnya seperti itu, saudara. Terlalu dahsyat untuk dimengerti. Tapi bagi orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan bukakan. Dan saya percaya Tuhan juga bukakan pada saudara sekarang.
bahwa kita harus siap sedia karena waktunya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chang mây dầu giá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng tàu, in nấu nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình nói xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi, coi à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bù phá ao tê đọc lên nào, tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào. Như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนามากูต้องใส่
tu tong saya cái bây cho chơi miền tây cháo liễu bây giờ tôi quyết thân ý cái này tí cho ấy dính kê mà cháu cần bút chai nào cần mấy nhàng nào tí cháu cần mà nè cho cháu cần bay bài tê cô cần bay lấy bay cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tí cho cháu ăn xuân nèo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái nè mày cô mà nè mình ban đây lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mọi người tôi này kín tôi này cho ngài thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong sấy cần quay mấyวันnào tu pay tu satani pada kang ni tuจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาบฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละยี่ไม่บฝากลางปยาซอยกันเราไม่ท้ายที่วันเนี่ยไปกันเราไม่ฝามจะบฝากคัดตุนไหมไม่บฝามไม่น่าฝามนะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนไหมตรงยาหวานนั้นเพียไปกันลงทุเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นผู้ฝาเจ้ามายิงผู้ฝาเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยตรงใส่ยาlà ai tộc liền cho cô bắnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคงกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậyกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราbây giờ ý cái cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay ông nhà cần lâu xin Giêsuไปหินซาเกี่ยวกับมาดาวไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนขั้นโจในขันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายานี่จะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวงหยากันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาต่างหน้าบางอย่างตัวสัญญาซูนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini.
Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah
Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi,
tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.